Baik, perkenalkan nama saya Chelsea Anikula. Saya akan membahas tentang pengertian bakteri. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bakteri pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek. Nah, Anthony van Leeuwenhoek adalah seorang pakar mikroskop yang pertama kali mengamati bakteri dan protozoa. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Magdalena Deli. Saya membahas klasifikasi pengelompokan bakteri. Nah, klasifikasi pengelompokan bakteri ada 4 cara, yaitu 1. Klasifikasi berdasarkan bentuknya. 2. Klasifikasi berdasarkan pewarnaan gram. 3. Klasifikasi berdasarkan suhu. 4. Klasifikasi berdasarkan kebutuhan oksigen. Klasifikasi berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibagi menjadi bakteri kokus, bacillia, dan spiral. Bakteri kokus berbentuk bulat, bujur telur, dan bisa hidup sendiri. Sedangkan bacillia atau bacillus adalah bakteri yang berbentuk batang. Sementara bakteri spiral adalah bakteri yang berbentuk melengkung. Klasifikasi berdasarkan pewarnaan gram. Ilmuwan asal Denmark Hans Christian Gram menemukan metode untuk mengklasifikasikan bakteri berdasarkan struktur pada dinding selnya. Ia membagi berdasarkan pemberian zat kimia pewarnaan dan mengelompokkannya menjadi 2 jenis, yaitu gram positif dan gram negatif. Gram positif mampu mempertahankan pewarnaan kristal violet yang diujikan. Artinya, jenis ini memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal atau berganda. Kedua, gram negatif. Gram negatif tidak mempertahankan pewarna violet dan memiliki warna lebih merah dan merah muda. 3. Klasifikasi berdasarkan suhu. Jika dibagi berdasarkan kemampuan adaptasinya terhadap suhu, bakteri ada 3 jenis, yaitu termofil, mesofil, dan psikofil. Termofil mampu bertahan di lingkungan bersuhu tinggi, yaitu 41 sampai 122 derajat Celcius. Jenis ini biasanya ditemukan di wilayah hangat bumi, seperti air panas. Sementara itu, mesofil adalah jenis yang pertumbuhan optimal berada di suhu sedang, yaitu 20 sampai 45 derajat Celcius. Biasanya jenis ini terdapat pada keju dan yogurt. Ketiga, psikofil. Biasanya tumbuh dan bereproduksi pada suhu dingin 20 sampai 10 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah anaerobik. Anaerobik dibagi menjadi 3, yaitu anaerobik obligat, anaerobik area toleran, dan anaerobik fakultatif. Anaerobik obligat adalah jenis yang tidak membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Sementara itu, anaerobik aerotoleran adalah jenis yang tidak membutuhkan oksigen, tapi mampu melindungi diri sendiri dari oksigen. Anaerobik fakultatif adalah membuat energi ATP dengan respirasi aerobik jika terdapat oksigennya di lingkungannya, tapi bisa berganti menjadi respirasi anaerobik atau fermentasi jika tidak ada oksigen. Klasifikasi berdasarkan kebutuhan oksigen. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, bakteri dibagi menjadi aerobik, anaerobik, anaerobik fakultatif, dan mikroaerofil. Aerobik adalah bakteri yang memerlukan oksigen untuk proses metabolis dan respirasi seluler. Perkenalkan, nama saya Gizia Maria Gustiniatia. Baik, saya akan membahas memperoleh makanan. Bakteri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang dapat membuatnya sendiri dan mendapatkan makanannya dari organisme lain. Bakteri heterotrof dapat hidup sebagai saprofit, parasit, atau patogen. Bakteri autotrof merupakan bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri. Hai, perkenalkan nama saya Dian Kristiania. Saya akan menjelaskan cara memproduksi bakteri. Bakteri merupakan reproduksi secara aksesual dengan pembelahan linear, yaitu dari 1 sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi
secara amitosis secara langsung, yaitu tidak melalui tahap-tahap tertentu seperti pada pembelahan mitosis. Perkenalkan, nama saya Rebecca Nyamaruao. Saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan bakteri secara aseksual, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Konjugasi adalah pemindahan bakteri gen dari suatu sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Transduksi adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri dengan diperantar virus fag. Transformasi adalah rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagai materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh sel bakteri. Hai, perkenalkan nama saya Milda Jerniman Marundori. Saya akan menjelaskan mengenai struktur morfologi bakteri. Nah, struktur morfologi bakteri terdiri dari membran plasma, ribosom, nukleoid, dinding sel, flagel, pili, dan kromosom. Membran plasma berfungsi untuk membungkus sitoplasma. Ribosom berperan dalam sintesis protein. Nukleoid merupakan tempat sel DNA berada.